Seperti yang sering kali kita dengar, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau memang kerjanya keras, ya hasilnya akan kelihatan. Ini berlaku pada semua bidang. Padahal di zaman digital sekarang, hampir semua pekerjaan bisa terbantu dengan sistem IT, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan mengurus sebuah wilayah. Tapi mau bagaimana kalau pemimpinnya yang gak becus kerja? Ya ambiar, soalnya bisanya hanya ngomong doang, berkicau terus kayak burung. Kalau burung masih mending, memang nilainya ditentukan oleh kicauannya, bukan karena kinerjanya. Nah, ini kan pemimpin daerah, ibu kota negara dengan APBD sebesar hampir 90 triliun rupiah. Apa hasilnya sesudah memimpin Jakarta selama 2,5 tahun ini? Banjir tetap ada, padahal katanya mau bikin naturalisasi dan drainase vertikal. Omong doang, dikerjain kagak. Bikin trotoar aja nilainya miliaran, tapi bongkar pasang melulu. Penghijauan supaya udara Jakarta bersih, pohon-pohon di Monas aja ditebangi. Mana janjinya buat menyediakan rumah yang layak buat warga miskin? Omong doang lagi. Dan sekarang di zaman wabah corona, yang dikerjain ya cuma corona saja. Padahal urusan lain masih banyak. Banjir pun masih melanda. Pencatatan warga miskin yang katanya beres, akhirnya terungkap enggak bener juga. Belusukan nengok warganya sendiri saja hampir tidak pernah. Warga pelosok DKI Jakarta sekarang malah lebih kenal si menteri sosial ketimbang gubernurnya sendiri. Lalu, yang dikerjain di balai kota itu apa? Kecuali bikin pergub dan konvers. Ahlah. Akhirnya, satu kinerja jelek Anies terbongkar oleh KPK. Tumben ya. Mungkin karena ada pemimpin baru di KPK, jadi sudah nggak seenak dulu. Kita juga baru pertama mengetahui soal ini. Di tahun-tahun sebelumnya, antara KPK dan Anies nampak baik-baik terus. Bahkan dapat penghargaan kan? Soal apa sih ini? Ternyata ada soal aset Pemprov DKI Jakarta. Di era gubernur sebelumnya, soal aset ini mendapatkan perhatian yang cukup besar. Soal banyaknya aset bermasalah dan buruknya pencatatan aset oleh Pemprov DKI Jakarta sudah diidentifikasi sejak 2015. Ini salah satu pekerjaan besar yang waktu itu mendapatkan perhatian dan dipikirkan cara mengatasinya. Misalnya, ada tanah Dinas Kesehatan DKI yang dijadikan kos-kosan bertingkat dan ditengarai ada pejabat yang main di sana. Ada pula lahan di Jalan Cakung Cilincing yang belum dicatat menjadi aset DKI Jakarta sejak tahun 1965. Aset banyak yang dikemplang termasuk dijual. Besaran aset yang dimiliki oleh DKI Jakarta tersebut lebih dari 475 triliun rupiah. Wow, besar sekali. Kalau itu semua tercatat dengan baik, Pemprov DKI bisa memanfaatkan aset ini ketika sedang dalam kondisi kesusahan cash flow, bukan? Oleh gubernur sebelumnya sudah diluncurkan sistem e-aset untuk mempermudah identifikasi dan pencatatan aset ini. Aset bukan hanya dicatat ya, juga harus diurus. Yang dikuasai pihak lain ya harus diupayakan kembali. Jadi sistemnya sudah ada. Kata gubernur yang sebelumnya, dalam manajemen orang baik kalau sistemnya tidak benar ada peluang mencuri, maka mereka bisa mencuri. Tapi orang jahat pun kalau sistemnya baik mau mencuri susah, katanya dulu. Di rezim gubernur sekarang, justru KPK mengungkap lambat atau kurangnya kinerja sang gubernur yang ngurusin aset. Masih banyak sekali aset yang bermasalah yang masih dikuasai oleh pihak lain, termasuk penguasaan benda-benda tetap milik perseroan atau warisan Belanda, rumah atau kendaraan dinas yang masih dalam penguasaan pensiunan, dan aset yang belum optimal pemanfaatannya. Nilainya masih ratusan triliun rupiah. Aset-aset ini dapat diselesaikan baik secara perdata maupun secara pidana. Semoga kalaupun harus secara pidana, kami memiliki strategi agar dapat memenangkan perkara yang disidangkan. Diawali dengan pendokumentasian yang benar, ungkap Kepala Koordinator Wilayah 3 KPK Abdul Haris. Nah, masalahnya di pencatatan dan pendokumentasian itu yang tidak juga dibereskan oleh Anies dan jajarannya selama 2,5 tahun ini. KPK menilai hasil yang dikerjakan Anies termasuk paling rendah di antara provinsi lainnya.
Misalnya, data per 31 Desember 2019 menunjukkan baru 3.202 bidang tanah yang bersertifikasi atau 9,99% dari keseluruhan 32.039 bidang tanah yang dimiliki Pemda DKI. Untuk itu, KPK mengeluarkan banyak rekomendasi untuk dikerjakan oleh Anies dan jajarannya. Antara lain penerbitan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah atau PMD, identifikasi aset bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, mengadakan koordinasi dengan BPN dan Kejaksaan, pengecekan langsung aset bermasalah, dan sebagainya. Oh iya, PR Anies banyak sekali, hanya satu di bidang ini saja, yang jika sudah dikerjakan sejak 2,5 tahun lalu, PR itu sekarang jadi sedikit. Aset pun bisa dimanfaatkan untuk menambah cash flow dalam penanganan wabah corona. Namun apa daya, nggak dikerjain sih. Sementara sekarang ini katanya pendapatan DKI Jakarta turun sampai 40-an triliun kan? Akhirnya tunjangan pegawai dipotong-potong. Bagaimana menurut Anda?